Sobat Brainly, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang perhitungan kimia. Nah, di sini diketahui ada 5 unsur dengan nomor atom berturut-turut, yaitu A nomor atom 7, B nomor atom 12, C nomor atom 15, D nomor atom 33, dan E nomor atom 38. Nah, pertanyaannya di antara unsur-unsur ini, unsur yang mempunyai jari-jari atom terpanjang itu adalah unsur yang mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita buat dulu ya konfigurasi elektron untuk tiap-tiap atom. Nah, ini dia bentuk konfigurasi elektron untuk masing-masing tiap atom. Nah, jadi atom A itu punya nomor atom 7. Nah, kalau kita konfigurasikan bentuk elektronnya itu adalah dengan notasi atom helium gitu, pendekatan dengan atom helium yaitu punya 2 elektron, kemudian 2s2, 2p5. Ini maksudnya disingkat gitu ya, teman-teman. Dalam artian kalau dalam penulisan konfigurasi elektron biasanya kan ada penulisan penyingkatan pada notasinya kayak gitu dengan patokannya itu adalah unsur golongan 8A. Nah, kemudian untuk atom B itu punya nomor atom 12, sehingga yang paling mendekati itu kan adalah atom neon dengan konfigurasi elektron 10 gitu. Kemudian kan ditambah 2 elektron lagi jadinya masuk ke ke subkulit 3s2 gitu. Nah, selanjutnya untuk atom C itu punya nomor atom 15, berarti dengan pendekatan dengan atom neon atau dengan konfigurasi elektron 3s2 3p5. Kemudian untuk D itu ada 33 elektron dengan pendekatan dari AR atau argon dengan nomor konfigurasi elektron 18. Kemudian masuk ke subkulit 3d10 4s2 4p3. Ini kita susun berdasarkan kulit gitu. Kemudian yang terakhir itu nomor elektronnya sebesar 38, nomor atomnya 38, pendekatannya dengan penyingkatan dengan atom Kr, kripton dengan nomor atom 36, sehingga kan kurang 2 elektron, maka masuk ke subkulit 5s2 gitu. Nah, masing-masing dari konfigurasi elektron ini kan menunjukkan bahwasanya posisi golongan dan juga periode gitu. Jadi kita bisa menentukan golongan dan periodenya berdasarkan elektron valensinya atau elektron yang pada kulit terluar. Jadi masing-masing dari kulit terluarnya itu bisa kita garis bawahi dulu nih. Kulit terluar, elektron untuk kulit terluar untuk atom A itu adalah 2s2, 2p5 gitu kan. Kemudian untuk B itu ada 3s2. Kemudian untuk C itu ada 3s2, 3p5 ya kan. Kemudian untuk yang D itu ada 3d10. Enggak ya, bukan, tetapi dari 4s2. Kita mulainya dari 4s2 karena kan kulit terluar. Untuk 3d10 itu udah masuk ke subkulit yang ketiga atau kulit ketiga gitu. Nah, jadi ini patokannya itu ke 4s2 dan 4p3. Kemudian untuk atom E itu adalah 5s2 gitu. Nah, sehingga dari informasi ini teman-teman bisa tentuin nih konfigurasi elektronnya, posisi untuk golongan dan periodenya itu ada di mana. Nah, kalau konfigurasi elektronnya itu jumlah elektronnya itu ada sebanyak 7, ini kan 2 ditambah 5 sehingga 7. Maka ini tuh ada di golongan 7A, teman-teman. Untuk periode kedua. Kenapa? Karena subkulitnya ini itu kan terletak di periode kedua gitu. Jadi subkulit menunjukkan periode, jumlah elektron di kulit terluar itu menunjukkan golongan. Oke, kita lanjut. Untuk unsur B atau atom B berarti itu adalah golongan 2A, periode ketiga. Untuk atom C berarti itu ada 7A karena 2 tambah 5 kan 7. Kemudian periodenya periode ketiga. Selanjutnya untuk D itu ada 2 ditambah 3 berarti ada 5, maka sehingga itu ada di golongan 5A, periode keempat. Nah, untuk atom E itu terletak di golongan kedua A dan periode 5. Nah, berdasarkan dari ini kita udah bisa gambarin kan di mana letak mereka di dalam satu tabel periodik gitu. Jadi kalau digambarkan itu bentuknya begini. Nah, kalau digambarkan dalam satu tabel periodik, unsur-unsur ini terletak seperti ini nih, teman-teman. Jadi A ada di golongan 7A, periode kedua, kemudian B ada di
golongan 2A periode ketiga, yang C itu ada di golongan 7A periode ketiga, yang D ada di golongan 5A periode keempat, dan yang E ada di golongan kedua periode kelima gitu. Nah, ingat dalam jari-jari, dalam konsep jari-jari, makin ke kanan itu jari-jari makin besar atau makin kecil, atau dalam satu periode jari-jari itu makin besar atau makin kecil. Tentu dalam makin ke kanan itu makin kecil gitu. Nah, sementara dari atas ke bawah itu semakin besar, teman-teman. Jadi kalau ditanya jari-jari yang terpanjang itu kan sama aja dengan jari-jari yang terbesar gitu kan. Nah, terbesar itu yang mana? Yang itu adalah yang E gitu. Kenapa? Karena E terletak paling bawah, karena semakin ke bawah jari-jari makin besar gitu. Jadi urutannya itu seperti ini, urutan untuk jari-jarinya. Oke deh, sampai di sini pembahasan kali ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Semangat belajar!